jahat, Kesra mudah-mudahan mereka dijadikan Allah orang-orang yang jujur, peduli dengan rakyat-rakyatnya. Mudah-mudahan mereka berjuang menjadi amal jariah. Alhamdulillah Sayyidina Muhammad SAW, mudah-mudahan keluarga kita dan anak-anak kita dan pekerjaan kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan untuk mencari gelar, jabatan dan semuanya. Mudah-mudahan kita disambut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa aqibatu lil muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah lembarannya sudah dibagi dan yang kurang dan cuma sedikit untuk kopi karena lembaran hanya depannya ini telah masuk ke yang ke-13 kalam. Kalau bisa dihafal sifat-sifat Allah ini, karena ini setiap kajian subuh minggu ketiga ini dibagi ke terus. Nah ini khusus tidak ada pembahasan karena kita membahas kalamullah yang ke-13 selesai ya. Tinggal ada 14, 15, 16, 17 itu sedikit lah mudah kalau sampai ke-13 nanti kunjung ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, ahlullah, jadi keluarganya Allah, tahu dengan sifat-sifat Allah, kehendak-kehendak Allah, dan ada juga wajib sifat Rasul ada. Ini wajib sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah sifat 20 wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuh sekalian membaca ke 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat 20 ini dibagi menjadi 4 kelompok oleh ulama. 4 kelompok. Ada kelompok nafsiyah, ada kelompok salbiyah, ada kelompok ma'ani, ada kelompok ma'nawiyah. Nah, kita sudah mempelajari sampai sifat ma'ani, ada di kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah sudah kalam gitu kalamullah. Apa kalamullah ini? Kalau wujud sudah, kitab sudah, bakul sudah, mukhalafatul hawadisi sudah, qiyamu binafsihi sudah, wahdaniyat sudah juga, kudrat, iradat, ilmu, hayat sudah, itu sama, basar. Sekarang kalam. Kalamullah ini tidak berhuruf, tidak bersuara. Tidak berhuruf, tidak bersuara kalam Allah ini. Tapi kalau ngaku Nabi Muhammad SAW dengar lonceng itu firman Allah, beda ya wahyu. Kalau wahyu dia berhuruf, bersuara. Seperti kita ngaji itu bersuara, itu kalam Allah. Ya, tapi yang kalam Allah ini terbagi dua. Kalam Allah nafsi, ya. Kalam yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Terus itu lafzinya berhuruf dan bersuara. Nah, ini ibarat itu kalam Allah dipancarkan kuang yang ngaji jadi kalam hamba. Ibarat kalam lafzi itu yang mempunyai bayangan. Nah, kalam lafzi itu kalam yang bayangan dari yang mempunyai bayangan. Kalau kita bayangan kita ini, nah itu untuk kalam. Jadi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada di Lauhul Mahfuz. Bukan Allah berada di Lauhul Mahfuz itu, bukan. Bukan Allah duduk di sana. Tidak, Lauhul Mahfuz itu suatu alam sama macam bumi. Bumi ini alam terkecil, Lauhul Mahfuz itu alam yang terbesar. Jadi Allah menurunkan kalam Allah ini yang pertama sekali diturunkannya ke malaikat Jibril. Bunyi ayatnya
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kolam itu diturunkannya ke pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, disampaikan disuruh ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu di Gua Hiro, umur 40 tahun, di malam Jumat 17 Ramadan. Itulah pertama sekali turun Al-Quran. Itulah dinamakan malam Lailatul Qadar. Semenjak itulah Nabi Muhammad SAW diangkat Rasul, umur 40 tahun. Nah, jadi ada sifat Allah, ada sifat Rasul. Sifat Rasul ini sidik, patona, amanah, tabligh. 4 ini sifat Rasul pasti, terus amanah, pintar, patona, terus itu tabligh, menyampaikan. Nah, itu sifat Rasul. Nah, ini sifat Allah. Jadi Al-Quran itu turun beransur-ansur selama 23 tahun perjuangan Nabi. Jadi dari umur 40 ke umur 63 selesai sudah. Nah, beransur-ansur diturunkan oleh Allah. Turunnya itu 17 Ramadan, itulah malam Lailatul Qadar. Kita galak itikaf di Masjid Al-Falah ini ada, kalau itikaf di masjid-masjid itu nak nunggu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pahalanya 1000 bulan. 114 surat diturunkan Allah, beransur-ansur. Ada 30 juz, tidak boleh dirubah. 114 surat ini susunannya juga tidak dirubah. Itu sudah ada di Lauhul Mahfuz, sudah tertulis, susunannya itu. Jadi ditulis dulu di berapa rumah. Jadi sudah ditulis Lauhul Mahfuz 114 surat, 30 juz. Ada 1.027 makhorijul huruf di dalamnya. 1.027 makhorijul huruf. Terus itu ada 28 huruf hijaiyah di dalamnya. Huruf A, Ba, Ta, Sa. Ada 30 kalau nak lengkap dari tambah alif lam sama hamzah. Itu beransur-ansur. Ada 6.666 ayat di dalam Al-Quran. Dan ada nama Allah, dia mengaku aku ini Allah di surat Toha ayat 14 dalam Al-Quran. Innani anallah, katakanlah sungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Mangko yang belajar murid Siti Jenar. Siti Jenar itu sesat kan? Bukan sesat, muridnya juga diajar ke Quran dulu. Tapi sebagai ulama juga sesat. Tidak dipelajari Al-Quran, tak tahu arti tafsir. Jadi dia pas berkalam, la ilaha illa ana, tiada aku, tiada Tuhan kecuali aku. Nah, gitu guru kita fitnah ni tadi, ada murid fitnah. Katanya tiada Tuhan kecuali aku. Padahal surat Toha dibaca itu. Nah itu ni kapan tak tahu aja, ini kalau Allah baca. Memang kalau mengaku aku adalah Allah, adalah di Al-Quran kalam Allah, selamat. Memang kalau dia tidak memakai ini kalam Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Nah, jadi gitu, aku main ini padahal baca Quran, artinya. Nah itu. Jadi diturunkan bertahap-tahap, ada perbedaan juga, ada yang mengatakan 6.263 ayat di dalamnya. Nah, jadi setiap huruf-huruf di dalam Al-Quran itu kalau kita baca itu ada satu kebaikan. Ada satu kebaikan, satu pahala, dan membawa kesehatan bagi yang membacanya. Apalagi dia tahu artinya baca, terjemahnya. Nah, apalagi alhamdulillah kita sudah mempelajari sifat Allah, apalagi Asmaul Husna. Kalau kita tak ada lewat ini, dikhawatir ke terdahulu kita menafsir ke surat Ar-Rahmanu ala arsyil tawa. Sesungguhnya Ar-Rahmanu ala arsyil tawa,
Allah itu ada di atas aras, padahal itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu rahmat Allah. Bagi yang tak ada percaya dengan sifat 20 ini, jadi katanya Allah lah, itu nama Allah. Berarti Allah itu ada di atas aras, yang berdalil itu kan. Padahal Ar-Rahman wala arsyil tawa itu rahmat Allah ada di atas aras, bukannya Allah ada di atas aras, rahmatnya baik. Kekayaannya. Mereka berdalil yang ada mereka duduk mengatur ke mana dalil kau mengatakan misalnya Allah itu ada di atas. Itu Ar-Rahman ala arsyil tawa. Ar-Rahman itu sifat Allah yang maha pengasih dan penyayang. Dalilnya di surat Fatihah, Bismillah dengan Asmaul Husna, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah yang kasih penyayang. Coba belajar tafsir Al-Fatihah itu. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memberi rezeki, yang nurut hujan, ada yang mengeluarkan anak dari rahimnya sesudah hidup makan selama 9 bulan, 9 hari. Itu Rahim Allah, Rahman Allah. Nah, itu ayat itu ya. Ar-Rahman Ar-Rahim ayat ketiganya. Nah, itu. Maka kalau kita nak baca Al-Quran nafsir ke yang mutasyabihat, misalnya tak ada ngerti sudah lewat ke baik. Kalau kita ngerti, nah baca kita menafsir ke ini kehendak Allah. Kalau kita sudah belajar sifat 20, itulah pentingnya nak setinggi mana dia ahli bahasa, bahasa Suriani lah, mankola. Jadi kalau dia tak lewat sini, apalagi tak lewat nahunya, tak lewat soroknya, maka sesat dia tafsir Al-Quran. Nah, anak ini menafsirkan Quran, menafsirkan secara kaidah tauhid, bukan kaidah fikih, usul fikih beda. Usul fikih itu cuma haram dan halal. Tapi kalau kaidah tauhid ini, dia sesat tidak sesat, so bahaya, harus punya guru, sambung lidah, ibarat lidah guru. Kalau tidak sambung lidah, salah dia belajar. Karena tauhid ini harus tak boleh ragu di dalam hati. Nah, itulah pembahasan kita kalau Allah Al-Quran berkaling bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dulu pernah berdebat bahwa Quran itu makhluk atau kodim di zamannya Imam Hambali kalau mengatakan ini aku tidak tahu makhluk akan dipenggal kepalanya. Nah, tahu-tahu tak jadi karena rajanya keburu mati. Nah, sekarang itu tak usah nak berdebat nah itu. Karena dulu itu tidak ada ibarat itu forum untuk berdiskusi perbedaan. Silakan kalau dia nak cakap itu silakan. Kalau dia nak belak itu tafadhol. Jangan sampai kita pembunuhan, maju nak berperang. Itu pasal itu baik kalau kisahnya itu sampai dia mengatur Al-Quran ini makhluk, kata raja kalau tidak ada makhluk penggal bawah. Kita tidak faham apa maksud dia. Yang jelas kita sekarang Al-Quran ini kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan berupa baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi. Bacalah alam ini dengan nama Allah. Kalau kita baca ibarat itu nama alam ini dengan alam, kata Nabi Muhammad bisa. Itulah jadi perintah itu bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang menjadikan khalaq, menjadikan manusia. Jadi pas dia menjadikan manusia ini, manusia diciptaan Allah. Yang ngomong ini juga bersuara ini didengar oleh Allah. Kita duduk ini dalam pengawasan Allah. Apa yang terlintas di hati Bapak, di hati pikiran Bapak itu dilihat oleh Allah. Maksudnya kembali ke asma Allah. Nah, kita berdoa itu tidak nak kencingnya suara Allah dengar. Allah mengabul doa. Ya Allah, mohon hajat kitamu, mohon sembuhkan kami yang baik pada diriku dan umat. Allah dengar. Setiap perilaku kita yang kita lakukan, Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Terus ada ayat juga wa ma khalaqtu. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu dan menjadikan perbuatan kamu. Sedangkan Allah tahu itu ngapa? Allah lah yang mempunyai perilaku terhadap jasad
kita, tapi tidak boleh jadi Allah, tidak boleh. Itu cuma bayangan dari adanya Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi harapan ulama, harapan tauhid ini, kalau kita baca Al-Quran itu nak dirasa ke bahwa bacaan kita ini kalau baca tingkat ke bukan suara kita, tapi suara Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tak lagi kalau tingkat sudah tingkat Nur Muhammad yang baca, tak lagi nak suara cempreng. Kami itu kalau Allah dibaca itu, tak lagi nak minta tajwid yang panjang pendek, tapi harus menghormati, menghargai pembacaan dengan tajwid itu harus makharijul huruf. Panjang pendeknya tajwid itu wajib kita lafazkan. Tapi kalau ada kita terdengar misalnya ada mat wajib tu baca satu harokat sudah, harapan tauhid ini kapan dia manco itu sulit itu Pak. Bukan suara kita, tapi suara kalam Allah. Kalau dibalik ke suara kita, itulah syirik hobi itu. Itu beratnya di situ. Jadi makin banyak baca Quran itu nak ditukar bacaan kita itu dengan bacaan Nur Muhammad SAW, baru dia jadi kalam Allah. Kalau itu bacaan suara kita, berarti itu kalam kita. Kalam Muhammad, kalam Mahmud, kalam Nurdin. Itu tingkatan usul fikihnya. Benar nak bapak, tapi secara usul tauhidnya dia mengandung syirik. Jangan sampai kita mengharapkan ahli tauhid ini tersembah huruf. Al-Quran itu huruf. Nah kita sudah tahu kalau kita baca terjemahnya terus kita belajar kalau Allah adalah firman Allah, berarti nur Allah. Makanya apabila Al-Quran dibacakan, ya sekalimu maka dengarkan, karena itu kalau Allah dengarkan. Apabila Al-Quran kami bacakan, sebenarnya kami bacakan, kami itu Allah. Kami mesti kalau Al-Quran dibacakan oleh Mamat, langsung tunjuk ke hukum apa fiilnya, hukum kaidahnya. Baru kita ini kan hukumnya dibalik ke hukum Allah. Apabila Al-Quran dibacakan tak sebagian dan dengarkan. Nah itu kajian kita subuhnya alhamdulillah tentang kalam Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, memprakteknya. Kalau juga kurang paham, mudah-mudahan kagak dipaham oleh Allah. Nak sabar-sabar tauhid ini. Itu pesan dari kitab-kitab tauhid yang anda baca. Kalau juga belum paham, jangan dibantah. Dengan kebaikan baca-baca terus. Siapa tahu tak ngerti di sini, esok-esok ngerti di tempat lain. Esok-esok siapa tahu pas umrah dan haji kita paham ini dia. Bisa-bisa ngerti ke lewat sana. Karena yang mengerti tak ngerti ini ialah hak Allah. Kalau uji Allah kalamnya, Allah ini berfirman, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah berkehendak, paham kau tentang aku, dia kenal tentang aku, maka dia kenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada juga man arafa nafsahu faqad arafa qalbahu. Barang siapa kenal akan dirinya, barang siapa kenal akan hatinya, maka dia akan kenal akan Tuhannya. Nah hati kita ini kalau baca bertauhid kepada Allah, setiap sifat basor ini kita kembalikan ke Allah. Sifat sama itu kembalikan ke Allah. Nah itulah kajian tauhid. Alhamdulillah, kira-kira itu. Kalau ada nak ditambah boleh, kalau ada nak didiskusi boleh. Silakan, kalau nak ditanya juga boleh. Oh, begitu masih ada 15 menit lagi. Silakan, apa tu kalau ada ditanya? Tambahan boleh. Ya. Aku yang malaikat Allah itu kan maha tak terhingga, tidak terhingga kebesarannya, keagungannya. Pokoknya dia apa baik dunia dan akhirat Allah SWT. Nah dia mengkai malaikat ni tak. Untuk apa dia masuk aku tahu kalau kaget masuk kubur ada dua ikut lah nunggu kan. Lepas tu nak masuk neraka kaget ada yang kawan si kau itu dulu kan di situ kan surga. Nah maksud aku tu
apa oleh karena memang kalau apa namanya tuh kebesaran Allah tuh memang ada setiap ada lagi kan Allah malaikat tuh melapor kalau dia wong sudah sholat, padahal Allah Maha tahu hati kecil wong apa baik kuman lagi dia tahu di dalam laut sana mana. Nah kuman di hidupkan anak iwa dalam laut sana bermiliar-miliar. Nah jadi maksudku kadang-kadang jadi anu juga kan pertanyaan juga, apa dia nak ngutus nyuruh malaikat ni nyatat di kiraman katibin sebelah kiri kanan ni. Nah itu kalau ada penjelasan itu. Terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah, semoga Allah itu maha tinggi, maha kaya lah. Ya Rodi, tidak terhingga. Dia tak terhingga lah. Tapi dia mengaku butuh malaikat. Mana nyata ini. Nah, kalau kita contoh ke cara kaya lah. Kalau kaya itu kan banyak pembantu. Ya tak? Apa dia naik mobil Mercy, kira-kira dibuka tak pintu oleh pembantunya? Dibuka ke tak? Baru dia masuk duduk. Kira-kira ada tukang supir ke tak? Ada, okay? Terus dibuka pintu tak? Nah, kira-kira bisa tak yang kaya tu buka pintu dia? Bisa. Tak bisa. Saking dia kayanya tu. Nah, tukang buka pintu 100 juta sebulan. Oh, tukang supir berapa? 200 juta. Itu dia orang kaya. Tanda ke Allah itu maha kaya. Cuma kalau dia muka dia ada kaya. Nyetir dewek kan belum kaya. Tak. Nyuci ke baju, nyuci dewek tak orang kaya. Percaya ni. Tak mungkin tak ada. Kusut beri kita, bau beri tidak salah. Itu menunjuk ke apa dah bisa dia nyuci dia? Bisa. Nanda ke dia maha kaya. Nah yang kedua, ngaku ke ini nak disembah, nak dipuji. Yang butuh itu kita, bukan Allahnya. Sedunia inilah kita boikot Palestin itu. Kita boikot sudah Allah negara Allah. Kita tak usah solat, tetap Allah dia. Kata Allah dah batal ke besok buat neraka, tahunya yang bermaksiat neraka kalau boleh tak? Boleh. Yang butuh ini kita. Yang solat itu yang butuh itu kita, bukan Allah. Kita nak beristighfar itu sebenarnya butuh itu kita, bukan Allah. Bukan guru kita juga, bukan. Dan sama macam anak-anak kita. Tu marah, tu sekolah lah ni. Kita tahu bakal kalau dia nak sekolah bakal jadi camat. Macam itulah Allah. Dengan memberi iman tu kasih sayang itu kalau kita agak pencong ke kiri dikit dia tegur loh. Biasa hati kita tu aduh sinar, jangan macam itu bahaya. Ujung-ujung kan terbiasa tertutup dia. Ada kepekaan hati gitu Tapi kalau dari awal kita lah berani dikit-dikit menolaknya, naga akan terang. Oh ini jangan, tidak haram. Tak baca dan nolak musuh dah sikir ke. Baik juga ke budak yatim, buang ke masjid. Ada mengatakan buang ke sungai itu. Ada seperti Ustaz siapa yang Cina yang bandar judi judi online 18 miliar duit. Yang mana duitnya itu buang ke bawah. Datuk ke dalam usul ulama itu buat ke jalan. Gampang itu dibuat ke jalan Pak. Dan fasilitas pendidikan. Nah itu. Ini balik lagi sesungguhnya Allah itu maha kaya. Kalau maha tinggi presiden juga itulah presiden kapan dia nak masuk mobil ajudan dia. Tak? Ya kalau dia telat banyak kagawin lain picatnya. Kita juga biar ada solat kapan itu nak berdoa ke lalu musibah langsung berdoa sama bundang tegak. Mana galak mengabul. Dan mengatakan duit pemain masih belum dikabul ya. Sebenarnya dikabul ke Allah, cuma kita belum kuat menerima apa yang akan Allah kasih. Kalau dia jabatan dari sombong, kalau nyeleweng, nah itu kalau hidup kekayaan dari kau beli kita pasang misalnya kan. Nah itu harus berpikir positif terhadap apa yang sudah ditakdirkan ke Allah. Jadi kalau kita balik ke Allah itu, lagi ada bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala hati gitu. Kita selalu dibimbing Allah bahasa Indonesia kan.
Ya, nak kita praktek ke, nak kita sebut ke, begitu juga sakit jangan tak adu-adu, ya Allah, ya Allah, jadikan penebus dosa, ya Allah, ya Allah. Itu cara Islam mengajarkan. Cara Saro juga ya, itulah juga berdoa. Banyak utang Allah bayar ke Allah. Tak kena tu lo tak dengar. Mudah bagi Allah. Cuma kita ni kadang tak yakin, nah itu nah. Karena apa tertutup oleh maksiat dan dosa-dosa itu di dalam hati juga gitu. Ya. Karena dengan seolah-olah dengan dunia ini terpenuhi, maka kebutuhan terpenuhi. Padahal logika tauhid itu sebenarnya orang yang memenuhi kebutuhan yang cukup di muka bumi ini, orang yang meninggali kebutuhan-kebutuhannya. Kalimatnya, kita punya HP baru bagus, aku kelas mulai punya apa kebutuhan kita terpenuhi, tidak dia akan nambah lagi kebutuhan berikutnya. Kalau kita akan memiliki ini, kapan digapai keinginan kita, kapan sudah dapat tuh seolah-olah cuma kayak gitu. Nah itulah dunia. Kalau gambaran ulama itu dunia ini kalau kau kejar, tidak mungkin dapat. Kalau juga dapat, tidak mungkin banyak ulama. Kalau juga kau dapat banyak, tidak mungkin puas. Itu dunia. Kalau juga puas, tidak mungkin lama. Itu pasti ada masa akhir. Cuma kalau kita kejar akhirat, baca Quran, sholat, pasti dapat pahalanya berlimpah. Sudah dapat pasti puas. Sudah puas, insya Allah kekal abadi di dunia dan akhirat kaget. Nah itu tipu daya dunia. Kira-kira kalau ada lagi. Tambahin boleh kan? Nah, jadi tidak belajar tauhid ini diharapkan oleh ulama tauhid, hati kita ini selalu meminta tolong kepada Allah. Jadi kalau kita minta tolong kepada Allah boleh, cuma hati kita jangan minjuk ke. Kita sudah berdoa dulu, ya Allah bila jalan aku nak kelulusan ini. Tapi aktivitas sosial baca tolong baru sama. Jangan bahasanya Pak tolong Pak tolong jangan. Mohon ini Pak kerelaan bantuan. Bahasanya itu bahasa jangan ada syirik. Dikelola. Kalau ada bagian Pak kita tolong ini, tolong masuk ke apa hati kita sudah ke Allah dulu. Nah itu bahasan kita tentang tauhid sudah kita bangko. Mukhalafatul awalisi tentang ilmu hayat, dan terakhir ini tentang kalam firman Allah. Dan di sini alhamdulillah bapak-bapak sudah baca Quran, ngaji, silakan membaca Al-Quran dengan irama yang bagus. Orang yang membaca Al-Quran dengan irama yang bagus juga membaca Al-Quran dengan malaikat Allah. Orang yang baca terbata-bata ya tahtamu mendapat 2 pahala. Pertama dia pahala berusaha, yang kedua pahala membaca. Jadi tidak ada sumber dosa di dalam Al-Quran. Apabila membaca Al-Quran salah baca, salah arti, maka dia mendapat dosa. Belum menemuinya untuk jadi dosa baca Quran, dan lebih baik baca Quran. Kalau memang ada sumber dosa, megang itu sudah pahala, melihat menjadi sumber pahala. Baca terjemahnya, bahasa tafsirnya boleh. Cuma kalau di dalam sholat tidak boleh memasang arti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh. Allahu Akbar tahu gitu. Ini maksud Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah katsira. Segala puji. Kata wasilah. Tahu artinya begitu. Cuma jangan diterjemah ke. Allah tidak minta terjemah. Cuma Allah paham gitu untuk menyembah Allah yang maha gagah. Tak perlu Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Apa nama Allah? Ya karena sesuai azan pas manggil itu hayya 'alas shalah, baru kita sholat. Jawabannya tidak boleh siap. Siap. Benar. Jangan. Nabi mengajar la haula wala quwata illa billah. Tiada daya kami kecuali daya Allah. Itu tauhid jawabannya. Nah, kita berjalan itu juga bukan oleh kita bisa berjalan, karena ada hidayah di dalam hati kita. Karena kita tak ada tajam,
belum belajar sifat 20, tak terjengok hidayah itu masuk di dalam hati kita. Cuma kalau kita asal terus, dia terjengok lagi hati kita dengan hidayah yang masuk di dalam diri kita. Begitu juga kalau itu sudah biasa, syaitan tak ganggu kita. Ya Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, Al-Mahada ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya bukankah aku sudah mengingatkan kamu wahai anak cucu Adam, jangan kamu terayu dengan bujuk rayu setan. Setan itu terayu, innahu aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu innahu aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu mengajakkan kamu ke jalan yang sesat-sesatnya. Itu bisa lewat luar, bisa lewat dalam. Setan itu menggoda malas ngaji, malas sholat, tapi itu akan terhilang oleh firman Allah. Kata Allah pun beribadah. Kata Allah pun belum beribadah, tak bisa kita beribadah memaksa berdiri, nak wirid banyak-banyak, zikir banyak. Nah itu kira-kira tambahannya. Mudah-mudahan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dekat atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, makin semangat kita ibadah dan makin semangat juga kita menghilangkan syirik hobi di dalam hati kita. Jadi setiap amal ibadah kita ikhlas itu, baru ketemu ikhlas ya, tak baca langsung bisa usul fikih agama sunat untuk belajar ikhlas. Ikhlas itu tidak memiliki, nah itu baru ikhlas. Yang kita lakukan itu bukan milik kita. Kita berbuat baik bukan karena kita, karena Allah, hidayah Allah. Kita sholat itu karena Allah. Kita zikir itu karena Allah. Iya karena wudu wa iya karena nasta'in. Akan kau kami menyembah. Kalau belajar itu akan kau kami mohon pertolongan. Setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tauhid ini, paham tidak? Aku paham itu karena Allah, bukan karena belajar tauhid, karena usul tapi awal syariatnya harus kita jalankan, kita harus belajar. Mudah-mudahan bagi Allah pahamkan syariat tidak lepas, hakikatnya juga tidak lepas. Nah, itu ada lagi? Nah. Sedikit baik. Judul pelajaran iman lipat ini kan awal ada kata awaludin ma'rifat. Sebenarnya awal dari agama itu adalah mengenal Allah. Di kalangan anak-anak ini bagaimana kita kalau mengenal susah kan dengan kepada anak-anak ini makrifat ini, apakah dia tidak perlu atau sudah dia malah diajarkan fikih ditekankan. Jika rujukannya macam mana itu sehingga itu tidak kata awaludin makrifat. Kalau anak-anak di sekolah itu memang diajar ke sholat dulu, menyembah Allah, mengenal Allah, adalah kelas sholat dulu, ngaji dulu. Kalau dia sudah paham apa yang dia baca itu baru dia kenal Allah. Tapi penyebutan Allah itu jangan ditinggal ke, jangan cadel gitu. Sholatlah, tapi biar mudah-mudahan dapat rezeki, misalnya kan. Sholatlah, apa sholat biar sehat. Kita dengan Allah. Allah kadang adanya hati. Memang banyak kita kurang serius. Nah, sholat kayak habis muda untuk jajan. Sholat lagi. Macam itu. Apal Quran juga misalnya itu kan. Yuk duit ini. Kakek itu kebiasaan. Kakek kebiasaan. Jadi nah apal Quran apa sekian dapat duit 50.000, 100. Kalau aku kita berkahwin juga berkaji jangan semangat. Begitu juga anak. Pas sholat. Nah, sholat hari ini seminggu kalau pun misalnya dapat duit 20.000, yuk, itu. Dari mana ni? Dari rezeki dari Allah lewat Nabi. Jadi itu kalimat-kalimat yang kita kembalikan Allah awalun wa akhirul. Kalau di sini Allah yang awal, Allah yang akhir. Jadi kita kembali ke setiap rezeki. Dengar tak Allah juga, dengar Pak. Karena anak ini ciptaan Allah. Tak hati di muka bumi setiap anak yang lahir bukan ciptaan Allah. Bicara nak ngomong ke anak ini ciptaan Allah. Kalau setahunya anak ini gagal jadi anak soleh-solehah. Seperti dulu. Anak yang lahir ini bukan desain bapaknya, bukan gawe bapak dengan maknya. Walaupun dia bergawe, kalau Allah kasih tak baca. Tidak.
anak ini ciptaan Allah 100%. Ada rezeki yang ditanggung Allah 100%, menjadi amanat orang tuanya. Ada, nah berarti ibarat itu dia sudah mendapat amanat. Kalau juga belum, ibarat itu kalau belum menjadi amanat, tetapi ada sisi lain yang Allah lebihkan dari itu, pasti. Jadi kita ini sebagai anak juga, walaupun kita lah sepuh-sepuh ini, ya, harapan untuk itu menjadi anak yang selalu senantiasa mendoakan orang tua, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal. Dan Nabi mengatakan kalau berdoa tidak sampai mama Robi firli wali daya itu tidak disebut ke mak itu telah mati apa itu. Setelah hidup kita doa, apalagi lah meninggal, kesian. Tak baca lagi amal tidak diterima lagi. Diberi makan zikir jalan mampu dan diterima lagi. Ada sesapan itu meninggal. Pas dia ziarah ke makam kubur dia, ada tertidurlah dia galak ziarah kubur, tertidur kata mimpi gurunya tak kenal. Dia buat Assalamualaikum. Tak kenal guru muridnya ni karena mukanya tu gosong ni ah. Tak kenal api. Dia kenal siapa ni? Saya siapa? Langsung disujud dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dia kenapa muka gosong ni aku pada saat masuk ke kubur ke malaikat. Aku ngazab aku. Tutup aku betul. Apa? Saya itu baik. Sudah habis. Nah tahun depan berikutnya dia ketemu lagi, kenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tertidur lagi di situ. Tak dijawab dia. Ngapa? Karena sudah meninggal itu tak kata kewajiban lagi. Tak nyebut nama Allah, berzikir, kata pahala lagi. Itu nasihat lagi kosong. Ya alhamdulillah je semenjak kau mendoakan kubur rasa berangkat. Padahal muridnya banyak, ini banyak. Jadi kita berbuat baik itu, pamayak manusia kelajar itu khairaya, pamayak manusia kelajar itu syaraya. Sekecil apapun kita berbuat paku, kita kerja singkir ke. Siapa tahu sebab kita masuk hukum. Ya, ada yang istighfar recep, ada pakai istighfar recep itu kan. Terus itu Imam Ghazali, kitabnya ada 120-an kitab Imam Ghazali. Terkenal Ihya Ulumuddin, saya terkenal. Kisah terakhir yang diterima amal dia cuma nolong ngangkat amalan ini, cuma nolong lalat. Waktu dia nak nulis kita itu ada lalat, dia lah tolong lalat ni. Bagai kaki itu masuk terbang lagi. Jadi ditanya di dalam kubur dan kisah juga, kenapa? Karena uang banyak kita terkenal tidak. Karena gara-gara lalat itu maka amalan yang lain diangkat. Jadi amal itu sekaki lalat itu cuma. Ini kita tahu itu Allah. Ada juga di zaman yang bisa mengalahkan berdebat dengan orang Yahudi. Kapan berdebat dengan aku, kalau kau kalah kau masuk agamaku. Boleh dia, tapi dengan hak. Kalau benar kau masuk agama Islam, dia ditanya, Allah itu kan maha kaya. Iya, maha kaya itu apa yang tidak ada di Allah? Aku nak jawabnya. Itu aku tidak kata di Allah. Ada? Allah itu maha kaya dia. Apa yang tak kata di Allah? Dia minta apa yang tak kata. Itu ada 3 pertanyaan. Jadi dijawabnya satu pertanyaan ini dulu. Dijawabnya kalau tak dengan tolongan Allah, minta ya Allah ni umat ini tidak macam kalau suara ciptaanmu, kalau juga ilmu-ilmumu, kalau dia memang dapat petunjuk, mudah kalau untuk jawab. Kira-kira sarah, apa tak bisa, jadi kelak juga tak bisa. Sudah, karena bukan kalimat ini membuat dia masuk Islam, karena hidayahmu yang turun. Jadi jawab yang tak kata di sifat Allah yang maha kaya tadi, aduh, sifat miskin, tak kata Allah. Sifat kekurangan. Tetap Allah itu maha kaya, maha gagah, maha kuasa. Walaupun kita tak berdoa, walaupun kita tak nak sujud dengan dia, tetap Allah maha kaya. Kita tetap maha lemah, maha hina. Nah, sifat Allah. Sifat manusia kebalikannya, buta, pekak, bisu, hina, sebab kekurangan. Nah, itulah sifat manusia. Itu. Apalagi yang buruknya sifat kehewanan masuk ke gitu, serakah, adu domba, iri hati, dengki, itu sifat kehewanan.
sifat keiblisan juga. Itu manusia itu. Kalau sifat Allah inilah, maka sifat Rasul itu ngaku tidak ditulis juga. Rasul maha melihat, maha mendengar, benar tak? Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Sidik, batona, amanah, tabligh. 4 ini sifat Rasul. Apa tidak disebut Ustaz sifat Rasul? Saya bertanya. Melihat, mendengar, tidak ada sifat Allah. Tak ada berbeda ke makhluknya. Cuma bayangan benar, bayangan ini. Kalau kita bercermin itu, cermin itu bisa berbayang karena ada yang bayangan. Jadi cermin itu menurut siapa yang punya bayangan. Jadi itu Pak. Itu mampu kita ini mancar ke Allah itu geger jantung gitu. Wajar lah lama kalau ngangkat tasbih menyebut pasolah getar jantung itu. Sifat Allah kalam itu mancar langsung turun Nur Muhammad. Bukan cerita kan dongeng kan. Nur Muhammad turun ke datul itu. Itu pengalaman bagi mereka yang bergelut di tauhid bermakrifat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terus membaca, berpikir terus Al-Quran itu tauhid kalau banyak. Ada 2.637 nama Allah diulang dalam Al-Quran. Nama Allah ini semua kejadian Nabi Lut ciptaan Allah, cerita Allah yang dilarang, ibarat Nabi yang dilarang mengaku Tuhan Fir'aun ini, itu supaya kita jangan menyontoh. Makanya beruntunglah orang yang hidup di akhir zaman akhir umatnya Nabi Muhammad SAW dan contoh di Al-Quran. Kita buka kisah-kisahnya, jangan pasti percaya ini. Yang penting soleh itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Makanya kalau kita punya 2 mata ini, tutuplah mata siko ini, jingoklah kebaikan 2 belakangan ini. 99 ada 100, 99 asma Allah. Tutup sini dia 99, itu dia kebaikan 99. Kalau kita buka sebelah kiri ini, jingoklah 99 keburukan kita. Kebaikan kita siko kita tutup. Itu alhamdulillah. Satu lagi tak? Ya. Mengenai mimpi tadi. Mimpi ini rujukannya kalau menurut paham-paham yang ada ini, itu patut ke Quran hadis. Ada di Quran, ada di hadis. Kalau kita hubungkan dengan mimpi yang ulama dan Ghazali dan usaha-usaha dia banyak mengarang buku yang ratusan tadi. Namun yang diterima cuma lalat tadi. Dengan lalat itu dia masuk surga. Nah, untuk meyakinkan orang tentang mimpi itu, rujukannya apa itu? Yakin untuk anak-anak siapapun yang kita temui, ya ini dia. Bukannya di Quran tapi di mimpi ini. Ulama-ulama mimpi yang mengatakan begitu. Mimpi itu lain. Nah, hubungannya Ya, Imam Ghazali itu kan kalau pakai itu dia itu ada 400 hadis dia itu didoain oleh Allah karena dari mimpi. Tapi 7.000 nya itu sahih. Cuma 400, 7.000 nya itu bukan dari mimpi. Sama cak man arafah nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini dari mimpi, ketemu Rasul dari mimpi, belajar dengan Rasul langsung. Jadi dua langkah sehat gitu. Di mimpi langsung ketemu Rasul. Kita jiwa juga umumnya, misalnya kan dia ngomong pesantren. Nah terus itu walaupun dia cak mano gitu jiwa, tapi kalau dia mengajak kebaikan, aku jangan sekarang misalnya itu kabar kamu ini Basu Suryani, misalnya sekarang ini kan man kola ini. Jadi kalau kita di dalam kubur, man robahu siapa Tuhanmu? Mak mengkubur. Man Nabi kok mau mengkubur? Itu sudah keluar dari akidah. Tak bisa. Yang ku bilang itu keluar dari akidah. Aku bilang kita rukun iman ke Islam. Lagi kalau haji, umroh, dosa sana. Ke pondok kita ni sudah dianggap haji dan itu, itu rusak iman gitu. Tak bisa. Jadi kita jengok juga. Kalau ibarat mengajak kebaikan, solat, dakwah, mengajak hadis kan itu mendekatkan diri pada Allah. Itu ada nur tadi. Maka ilmu itu nur ala nur.
Kalau Nurul itu sudah ngomong, habis ilmu ini. Makanya ada kitab Al-Hikam di pucuknya Nurul Jatullah. Maka kalau ke sini kamu harus bermodal gendut. Kita tidak katip, modal kakal masih. Udah itu sudah Nur, jadi bisa dibudikan. Nur dia memancar hati dia. Kalau dimatur dia, dijingok, dia disorot gitu. No, ini dibaca dia. Wah, sekian. Kalau Cik Imam Ghazali itu ada memang, tak galak makinya. Tapi 400 dari 7.000 itu banyak. Terus Ihya Ulumuddin itu terus dipakai oleh Abdul Somad. Mari ada Sayyidul Sholikin, ada 4 jilid tempel batu sini. Ulama Palembang, Syaikhul Somad paling Bali, yang guru sesama, yang kasap kalau sholat itu jadi kok sejadah berzikir apa tidak. Baju jubah ini jadi kok karena dia berguru dengan sesama dari Mekah nak ke Madinah naik kapal nak nyelesai ke belajar fikih usul. Kapan dia ke Mekah itu naik kapal sholat zuhur, nah itu lagi makan kesempatan sebagus imam. Pasti imam ditanya belajar di mana ilmu ini, udah pernah aja ketemu. Mau dengan sesama belajar. Jadi kitab yang 4 itu belum yang lain banyak. Itu sirnya dari Imam Ghazali. Imam Ghazali. Cabai ada mantap-mantap. Gak pernah ada beli 4 jilid buku dia buku. No, Imam Ghazali ada baik ini. Siapa nak makin zaman sekarang Imam Ghazali? Mazhab ini. Kita tahu ini Asyariah. Imam Ghazali. Itu hebat, ibarat itu. Nah itu jadi ulama-ulama lama dulu memang berdebat dengan siapa Ibnu Taimiyah, Ibnu Arabi itu berdebat mereka kan jalur kan. Ibnu Arabi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemana jalurnya macamnya Hambali dia pakai, tapi tauhidnya Asyariah. Itu siapa nak ngalah ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setiap wirid zikir dari dia kalau Al-Fatihah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dah latih sama. Terus itu zikir taubat yang dipakai oleh orang-orang kita usul sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah itu ulama-ulama lama. Nah inilah yang dipakainya 420 paling dasarnya. Kalau yang sudah Syekh Abdul Qadir itu ada 5 kitab di rumah itu. Butur kitab-kitabnya ada sama dulu kuat Asrori ada itulah sudah ini kalau yang inilah sudah jauh. Kalau langsung kita macam kan di kepala gitu. Kalau tidak ditanya ke ahlinya tauhid apa sih hendaknya ini, apalagi kita tidak pernah yang belajar tentang sifat 20 sama Asmaul Husna, sudah ujinya itu hurufatul Allah. Apa ditanya bagus 30 ini apa toh? Berapa juz apa? Itu baik apa? Mana hadis itu arba'in hadis arba'in apa? 40. Tidak lah. Mana nak bantai Imam Ghazali? Bukhari apa? 1000. Tidak. Muslim tidak. At-Tirmidzi tidak. Nah, mana? Dia bagi apa mantai? Pakai laptop sama HP dong. Memang dulu tidak. Ya laptop HP. Itu jadi itulah sudah selesai. Kalau apa yang kita dapat kita paham silakan. Sekarangnya ada juga salafi garis lurus ya. Terus itu dia tidak tahu tidak apa-apa. Kalau dia sudah tahu tidak usah lagi Allah bertangan berkaki ini dari bertangan berkaki Allah itu kayak menyelamatkan kita juga seperti tangan ini. Allah itu punya arah. Kalau sesuatu yang itu kalau berwujud itu wujud berarti dia punya arah, tak kanan kiri atas bawah. Jadi Allah itu di mana-mana. Bukan Allah di mana-mana, tetapi rahmat Allah yang ada di mana-mana. Zatnya itu tidak boleh mendekati dengan Allah dari mana-mana, itu tidak boleh. Allah itu beratas kanan kiri berarah itu tidak boleh juga. Syirik hobi zaman dia dulu di sekapiran kan. Kalau tidak setuju dibunuh. Alhasil kan dia terbunuh ulama-ulama 4 masuk ini benar berarti kan. Itu alhamdulillah sudah habis waktunya. Mudah-mudahan semangat selalu bertauhid. Yang tidak ngerti juga mudah-mudahan Allah bimbing pengertiannya, karena Allah yang bisa menuntun, bukan yang makhluk. Kita sama-sama makhluk yang banyak dosa, yang punya kita yang dosa. Kalau
pahala ya jauh menurut ulama, cuma berharap selamat dunia wal akhirat. Berpikir juga supaya kita bekerja sehat, lancar, tempat yang halal dan thayyibah, bisa menempatkan diri mana saja kita berada, senantiasa mendoakan. Ada juga yang bertanya, Pak Ustaz, ada baca tauhid, tapi baru bungkus baik, dan sudah baca nak nasihati, tapi kejiwa anu bertauhid itu malas beribadah. Mau Allah nolong jawab mana naik doa baik itu di mana? Iya tuh kawan aku, apalagi kawan kamu. Doa gue biasa kau tahu tu jadinya lu marifat. Yang senang gitu doa itu kan dijawab. Ada doa gue baik. Misalnya takut tertipu ada sikap lagi. Ngampun budi aku ini hilang aku. Kau siapa? Kawan aku sudah aku. Itu tertipu dengan Cina, dia baik tertipu dengan kawan aku tu. Jangan kita banyak terbudi oleh Cina ni dia baik tapi doa aku baik Cina juga masuk Islam. Selesai urusan. Karena tidak mungkin lari dari pengawasan Allah. Allah Maha tahu. Wong yang zalim pasti kena zalim. Wong yang senantiasa mendoa pasti dia balik ke diri dia. Mudah-mudahan kita senantiasa mendoa ke diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dan anak-anak kita. Karena Allah lah yang memegang hati itulah yang bukan libal qulub, sabit qulubana. Allah ya Allah yang membolak balik hati, bila kami hati senantiasa atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allah. Tasliman kau beri hari ini dan hari-hari kemarin Allah. Jadikanlah kami orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang kau berikan ya Allah, dan tutuplah aib kami dunia dan akhirat. Ampunilah dosa-dosa kami baik terdahulu maupun sekarang, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik kecil maupun besar, baik terulang ya Allah. Ampunkanlah ya Allah, dan ampunilah juga kedua orang tua kami baik masih hidup maupun sudah meninggal. Yang meninggal ya Allah, kami berharap ya Allah kepada siapa lagi kecuali kepada Engkau yang menjadikan kami, menjadikan kubur, menjadikan alam barzakh, menjadikan surga, menjadikan surga sebagai teman-teman surga juga. Lubang-lubang neraka yang masih hidup, kesehatan, keselamatan, akhirat dan istiqomah, menjalankan perintahmu dan meninggalkan larangan-larangan ya Rabb. Mudah-mudahan keluarga besar tumbuh semenjak Allah ini kau mudahkan urusannya Rabb. Kau kabulkan doa-doanya, kau ijabah doa-doanya, kau sampaikan cita-cita anaknya yang berjuang ya Allah untuk di jalan yang kau ridho ya Rabb. Dan mudahkanlah rezeki kami, lapangkanlah rezeki kami, lapangkan rezeki cukup halal dan thayyibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Yo.